أفلا يتدبرون القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. Sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Saudara-saudaraku, ketahuilah sebenarnya manusia ini hanyalah seperti kumpulan dan hitungan hari-hari yang ada. Seorang ulama besar, Al-Hasan Al-Basri, pernah mengatakan, "Ya bani Adam, innaka anta ayyam, kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk." Hai manusia, hakikatnya engkau adalah kumpulan hari-hari saja, kumpulan waktu, di mana satu hari yang kita tinggalkan dan lalui berarti sebagian dari hidup kita telah meninggalkan kita. Maka dengan bergantinya tahun, bergantinya bulan, sepertinya kita bertambah usia, tetapi sebenarnya kita telah berkurang masa hidupnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula." Wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dan sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada khairul laka minal ula, daripada kehidupan di duniamu. Orang yang hanya mengejar dunia, mulai dari bangun tidur hingga kemudian tidur lagi, dan kemudian bangun lagi pun berpikir dunia, adalah orang-orang yang tertipu, sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada. Tapi orang yang cerdas adalah mereka orang yang selalu tahu dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk akhiratnya. Orang yang bodoh adalah mereka orang yang mengorbankan yang lebih baik dan mengambil yang buruk. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tertipu dengan usia 60 tahun, 50 tahun, atau 70 tahun kehidupannya di dunia, tapi kemudian melalaikan atau lupa dengan kehidupan sejatinya di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di akhirat seperti 1000 tahun kalian hidup di dunia. Allahu Akbar. Bayangkan sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun kehidupanmu di dunia. Kita korbankan yang ribuan tahun kekal abadi hanya dengan 60-70 tahun di dunia. Oleh karenanya, seorang muslim yang cerdas adalah muslim yang tahu bagaimana mengambil porsi dunianya dan kemudian tidak melupakan akhiratnya. Karena sekali lagi, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat jauh lebih baik bagimu karena akhirat itu lebih kekal. Saudaraku, sahabat Al-Banna TV, kita sering mengira bahwa gagalnya kita dalam hidup, bangkrutnya kita dalam usaha, pailitnya kita, atau dililitnya hutang-hutang kita dan sebagainya, menjadi musibah terbesar. Bahkan ada lagi yang kemudian mengatakan putusnya dia dari percintaan adalah musibah terbesarnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal seandainya kita tahu, saudaraku, musibah yang jauh lebih besar daripada itu adalah lalainya kita dari mempersiapkan bekal di akhirat. Itu kenapa Rasulullah SAW selalu berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina." Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan tertinggi hidup kami,
Dan ya Allah, jangan kau jadikan musibah agama menimpa kami. Allahu Akbar. Musibah terbesar adalah musibah agama kita. Musibah kita yang terbesar adalah kesesatan kita tidak mengenal Sang Pencipta. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya, tidak ada satu nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat hidayah. Wa kullu musibatin asabat, dan setiap musibah yang menimpa kita semua, maduna musibati dhalalah, tidaklah jauh lebih besar daripada musibah kesesatan. Tidak ada nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat hidayah, mendapatkan petunjuk, tahu jalan kebenaran, tahu petunjuk berjumpa dengan Allah, tahu kembalinya kita nanti ke surga. Itu hidayah yang jauh lebih besar, saudaraku. Mengalahkan harta yang melimpah, mengalahkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Dan tidak ada musibah yang jauh lebih besar. Maduna musibatil dhalalah, jauh dibandingkan musibah kesesatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemahaman seperti ini membuat kita menjadi manusia yang bahagia. Manusia yang bahagia seutuhnya karena tahu apa tujuan hidup kita. Ayo bersama kami mengajak pribadi kami dan seluruh sahabat-sahabat Al-Banna TV untuk fokus pada tujuan hakiki kita. Sungguh di sana ada manusia-manusia yang cerdas, yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihinnya. Beliau katakan, inna lillahi ubadan futanah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa hamba-hamba yang cerdas? Inna lillahi ubadan futanah, tallaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Dia tinggalkan dunia karena takut terkena fitnanya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana. Dia betul-betul melihat dunia ini dan taulah dia bahwa dunia bukanlah tempat tinggalnya yang sejati. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana. Manusia jadikan dunia ini seperti samudra yang kemudian amalan-amalan saleh kita adalah bahtera yang akan kita naiki dan mengantarkan kita sampai ke surga. Sahabat Al-Banna TV dimanapun Anda berada, jangan sampai nasib kita mengerikan seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya. Suatu hari beliau terbangun, terkejut dari tidurnya. Ketika itu beliau sedang berada di rumah ibunda Ummu Salamah. Beliau kemudian mengatakan, Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatun fil akhirah. Begitu banyak orang-orang yang berpakaian di dunia, tetapi kemudian di akhirat dia telanjang. Para ulama coba menjelaskan maksud hadis ini. Begitu banyak orang berpakaian di dunia, tapi kemudian telanjang di akhirat. Sebagian pendapat mengatakan, begitu banyak orang bergelimang hartanya di dunia, mewah kehidupannya, semua yang dia mau dia bisa raih, semua yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Orang menaruh hormat padanya karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena jabatannya. Tapi di akhirat ariyatun, tapi di akhirat dia telanjang, artinya tidak memiliki bekal sama sekali. Tidak memiliki bekal sama sekali. Hidupnya baginya adalah apa yang di dunia. Tidak berpikir bagaimana mempersiapkan bekal di akhirat. Kita sebenarnya manusia surga. Dan hanya manusia-manusia yang berjiwa surga lah yang akan kembali ke surga. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk beramal penduduk surga dan menjauh dari amalan-amalan penghuni neraka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dan menghilangkan segala macam penyakit-penyakit dalam hati kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita mengambil peran. Ayo, apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang mulia?